Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ajat. Di video kali ini kita akan belajar materinya tentang HTML, CSS. Ini adalah uh, video lanjutan daripada video-video sebelumnya yang sudah dibuat, yang dimana topiknya masih membahas terkait dengan HTML tutorial gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu atau mau langsung belajar HTML CSS juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita, yaitu kenalan dengan HTML CSS ya teman-teman. Nah, CSS ini singkatan daripada Cascading Style Sheets ya teman-teman ya, Cascading Style Sheet. Nah, CSS menyimpan banyak pekerjaan katanya, yang dimana CSS dapat mengontrol layout dari multiple web page sekaligus gitu, teman-teman. Jadi CSS sekali lagi dapat mengontrol layout dari uh, berbagai halaman web sekaligus ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat ke bagian bawah. CSS itu apa? CSS itu adalah sebuah cascading style sheet yang digunakan untuk memformat sebuah layout dari sebuah web page ya, teman-teman ya, atau dari sebuah halaman web. Jadi sekali lagi, CSS singkatan dari cascading style sheet yang digunakan untuk memformat layout dari halaman website. Dengan CSS kita dapat mengontrol warna, font, terus di sini size of text atau ukuran teksnya. Kita juga dapat mengatur jarak antar elemen. Lalu kita juga dapat mengatur bagaimana elemen diposisikan dan background image atau background color yang mau digunakan. Lalu kita juga dapat mengatur gitu kan different display for different displays devices gitu. Jadi kita dapat mengatur tampilan yang berbeda untuk device yang berbeda. Dan di sini screen size dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan kita juga bisa mengatur screen size untuk halaman website kita dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan dengan CSS. Oke, kita baca lagi ke bagian bawah teman-teman, tapi mungkin di sini aku recap lagi ya. Jadi sekali lagi dengan CSS banyak hal yang bisa kita lakukan, kayak ngerubah warna, ngeganti font tulisannya, lalu kita juga bisa mengatur ukuran daripada tulisan yang ada di website kita, lalu kita juga bisa menempatkan elemen yang mau kita tempatkan gitu di bagian atas, bawah, kiri, kanan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan dengan CSS untuk mempercantik tampilan website kita, teman-teman. Nah, di sini kita coba baca kata cascading ini artinya apa. Jadi dia ngasih tahu bahwa cascading ini artinya adalah sebuah style yang diaplikasikan atau yang diimplementasi ke sebuah parent element juga akan teraplikasi ke anak-anak atau ke children elemen yang ada di dalam parent element gitu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ngeset sebuah style untuk parent tertentu yang dimana parentnya punya anak, nanti anak-anaknya juga akan terimplementasi styling yang ada di parentnya. Nah, ini maksud daripada kata cascading di CSS ya teman-teman. Nah, misalnya di sini ketika kita ngeset sebuah warna dari sebuah body yang dimana kita set warnanya jadi warna biru, maka semua heading, semua paragraf, dan teks elemen lainnya di dalam body akan mendapatkan warna yang sama. Kecuali kalau kita ngeset secara spesifik warnanya beda, nanti dia akan berbeda. Tapi kalau kita nggak set spesifik warnanya karena di dalam bodinya ini sudah kita set warnanya jadi warna biru, maka semua tulisannya akan akan menjadi warna biru ya teman-teman ya. Jadi
sekali lagi itu maksud daripada cascading ya teman-teman. Jadi kalau pairnya di set styling tertentu maka dia akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Kecuali teman-teman ngeset styling untuk anak-anaknya secara spesifik. Oke, di sini dia bilang bahwa untuk menggunakan CSS di dalam HTML ada 3 cara, teman-teman. Jadi ada 3 cara yang bisa kita gunakan untuk menggunakan CSS di dalam HTML. Yang pertama di sini kita bisa menggunakan inline inline CSS dengan menggunakan atribut style di dalam HTML elemen gitu. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan HTML atau CSS secara spesifik di elemen HTML tertentu, teman-teman bisa menggunakan inline CSS. Nanti kita akan lihat caranya seperti apa. Lalu yang kedua di sini kita juga bisa menggunakan internal CSS. Nah, internal CSS ini dapat digunakan dengan menggunakan sebuah style element di dalam head section. Oke, nanti kita akan lihat cara penggunanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan external CSS atau dengan cara external CSS. Di mana di sini untuk menggunakan external CSS kita bisa menggunakan sebuah elemen link atau tag link untuk menghubungkan file HTML kita dengan eksternal CSS. Nah, jadi sekali lagi di sini ada 3 cara untuk menggunakan CSS di HTML. Yang pertama inline, yang kedua internal, dan yang ketiga adalah eksternal CSS. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu dari cara-cara ini biar teman-teman tahu perbedaan dan fungsinya seperti apa. Oke, kita baca lagi sedikit lagi teman-teman di sini. Jadi cara paling umum untuk menambahkan CSS adalah uh, tetap menyimpan styling atau menyimpan stylingnya di dalam eksternal CSS file gitu. Jadi ini cara paling umum untuk menambahkan CSS dengan cara eksternal CSS ya teman-teman, atau dengan cara ketiga ini gitu kan. Nah, tapi di tutorial kali ini kita akan menggunakan inline dan juga internal CSS karena ini lebih mudah untuk didemonstrasikan dan lebih mudah untuk dicoba oleh teman-teman gitu. Jadi sebenarnya cara paling umum untuk menggunakan CSS dengan cara eksternal CSS ini teman-teman. Tapi untuk kebutuhan demonstrasi dan biar teman-teman lebih mudah memahami materi HTML CSS ini, maka pada tutorial kali ini kita akan lebih banyak menggunakan internal dan juga inline CSS. Nah, paling itu dulu untuk openingnya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan materinya teman-teman yang dimana di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan kita berikutnya yaitu inline CSS gitu. Oke, inline CSS ini apa? Inline CSS dapat digunakan gitu kan untuk mengaplikasikan sebuah style yang unik untuk HTML element, single HTML element gitu. Jadi sekali lagi inline CSS ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan sebuah styling yang unik untuk elemen HTML tertentu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi dia untuk men-styling sebuah elemen tertentu secara spesifik. Oke, caranya gimana? Di sini kita baca inline CSS dapat digunakan atau menggunakan sebuah style atribut dari sebuah HTML element gitu. Jadi untuk menggunakan inline CSS ini kita dapat menggunakan sebuah atribut style di dalam HTML element gitu. Nah, di sini ada sebuah contoh yang dimana kita coba menerapkan sebuah inline CSS pada tag HTML tertentu. Misalnya di sini H1 ini kita pengen warnanya itu jadi warna biru. Terus di sini tag paragraf warnanya jadi warna merah. Oke, kita akan coba untuk inline CSS. Oke, di sini kita punya H1 teman-teman. Di sini misalkan ini
title, terus di sini kita kasih style, terus di sini oke, atribut yang kita gunakan adalah style, lalu di sini kita akan coba ganti warna tulisannya jadi warna blue misalkan teman-teman. Jadi cara penggunaan inline CSS ini cukup mudah teman-teman, pakai atribut style, lalu di sini kita tinggal tuliskan properti CSS-nya apa yang mau kita gunakan, lalu di sini value-nya apa. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, tulisannya ini jadi warna biru gitu. Jadi kalau misalkan kita punya hak satu yang lain di sini, ini title 2, harusnya secara default dia warnanya jadi warna hitam. Kenapa? Karena ini warna default daripada tulisan HTML kita, teman-teman ya. Kenapa di sini warna biru? Karena di sini kita udah memasang sebuah inline CSS. Dan inline CSS ini hanya teraplikasi untuk elemen tertentu saja gitu. Jadi walaupun di sini tagnya sama H1 dan A1, dia tidak akan terpengaruhi teman-teman. Jadi kalau kita pasang atribut stylenya di H1 yang atas, maka H1 yang bawah tidak akan teraplikasi style yang ada di atasnya ini. Oke, kita juga bisa nambahin ini deskripsi gitu kan. Dan kalau teman-teman intip, tulisannya hitam. Kalau teman-teman mau ganti, di sini kita pakai atribut style, color misalkan red, ya maka nanti tulisannya akan jadi warna merah gitu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk inline CSS ini penggunanya seperti ini ya teman-teman ya, pakai atribut style di dalam tag HTML-nya, lalu teman-teman tuliskan properti CSS yang mau teman-teman gunakan, dan di sini value-nya apa. Nanti dia akan terimplementasi untuk spesifik tag HTML atau HTML element. Nah, walaupun di sini tagnya H1, sekali lagi karena dia tidak punya atribut style dan kita tidak pasang, maka dia akan menggunakan warna default gitu. Oke. Oke, ini untuk inline CSS, jadi penggunanya cukup mudah, dan di video sebelumnya kita juga udah sering menggunakan si inline CSS ini. Jadi sekali lagi penggunanya tinggal pasang atribut style. Nah, biasanya di semua tag HTML itu bisa menerima si atribut style ini, dan kita bisa melakukan styling untuk tag HTML secara spesifik ya, teman-teman. Oke, itu aja untuk yang inline CSS. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita membahas inline CSS, selanjutnya yang akan kita bahas adalah internal CSS. Oke, internal CSS digunakan untuk mendefinisikan sebuah styling untuk HTML page ya, teman-teman ya, atau single HTML page. Kalau si inline CSS ini untuk HTML elemen, jadi kalau si internal CSS ini untuk halaman, teman-teman ya. Jadi kita bisa menerapkan sebuah styling yang bisa teraplikasi untuk satu halaman website kita, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin sebuah styling secara global untuk satu halaman, nah teman-teman bisa menggunakan si internal CSS ini gitu. Jadi kalau inline untuk elemennya, kalau internal di sini untuk halaman. Oke, sebuah internal CSS didefinisikan di dalam tag head ini, teman-teman, atau head section dari HTML page di dalam sebuah style element gitu. Jadi sekali lagi untuk mendefinisikan sebuah internal CSS, kita harus taruh dia di head section. Nanti kita tulis stylingnya itu di dalam style element gitu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah contoh gitu kan. Ini adalah contoh yang dimana kita akan coba kita akan coba ngeganti sebuah warna dari H1 elemen ini ya teman-teman ya, menjadi warna biru. Dan di sini kita juga akan ngeganti sebuah warna untuk tag atau elemen P ini menjadi warna merah gitu ya. Dan di sini kita juga akan coba mengganti
background color daripada page-nya itu menjadi powder blue ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan intip hasilnya jadi seperti apa ya teman-teman ya. Oke, jadi kita pakai yang namanya internal CS. Ini aku akan hapus dulu teman-teman di sini. Oke, aku punya H1 di sini. Ini title, lalu di sini H1 lagi. Ini title, sorry, title 2. Lalu di sini kita coba ini deskripsi. Oke, kita akan lihat tampilannya. Ini adalah tampilan default ya teman-teman. Kita akan coba pasang sebuah internal CSS. Jadi untuk memasang internal CSS yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat sebuah tag head di sini. Lalu di dalam tag headnya ini ada sebuah tag style ya teman-teman. Tag style. Oke. Oke. Nah, baru di dalam tekstil ini kita akan tuliskan kode HTML-nya ya, teman-teman ya, atau sintak HTML-nya. Jadi misalnya di sini kita mau ngeganti warna atau semua warna dari tag H1 gitu. Jadi di sini kita tinggal tuliskan H1 lalu pakai kurung kurawal, lalu di sini kita misalkan warnanya jadi warna biru. Nah, bisa teman-teman lihat kita punya dua H1 di sini dan di sini karena kita udah definisikan bahwa warna daripada H1-nya jadi warna biru, maka di sini dua-duanya akan aplikasi ya teman-teman ya. Jadi dua tag HTML H1 ini warnanya jadi warna biru. Kenapa? Karena di sini kita mendefinisikan semua warna daripada H1-nya menjadi warna biru gitu. Jadi dia nggak lagi terimplementasi untuk setiap tagnya, tapi kalau kita udah pakai internal CSS dan kita tuliskan H1 jadi warna biru, maka semua H1 yang ada di halaman ini akan menjadi warna biru gitu. Jadi ketika teman-teman nambahin H1 yang lain, maka di sini akan langsung otomatis jadi warna biru. Oke, begitupun ketika teman-teman ngeset sebuah tag paragraf, misalkan warnanya di sini jadi warna merah, misalkan. Maka secara otomatis di sini ini deskripsinya akan berubah jadi warna merah. Jadi nggak peduli ada berapa banyak deskripsi karena kita sudah tulis di sini semua tag P ini jadi warna merah, maka otomatis di sini akan jadi warna merah gitu. Jadi dia akan teraplikasi atau terimplementasi di dalam satu halaman ya teman-teman ya. Kalau internal CSS ini, kalau inline dia hanya berlaku untuk satu elemen, tapi kalau kita taruh internal CSS dia akan teraplikasi untuk satu halaman ini. Oke, itu untuk internal CSS. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu bedanya antara internal CSS dan juga inline CSS. Yang paling mencolok perbedaannya adalah dari sisi aplikasinya ya. Kalau internal dia untuk satu halaman, kalau inline CSS di sini dia hanya untuk satu elemen atau satu tag HTML gitu. Oke, itu dia untuk internal CSS. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya, teman-teman. Oke, setelah kita belajar internal dan juga inline CSS, selanjutnya yang akan kita lakukan atau yang akan kita bahas yaitu external CSS. Ini adalah cara ketiga dari cara menambahkan CSS ke dalam website kita atau file HTML kita. Dan ini adalah cara yang paling umum digunakan ya. Kenapa? Karena kita memisahkan antara kode HTML dengan kode CSS-nya. Oke, kita akan coba baca an external style sheet. Oke, sebuah external CSS digunakan untuk mendefinisikan sebuah style untuk banyak halaman HTML gitu teman-teman ya. Kalau internal atau kalau inline untuk tag aja atau untuk
elemen kalau internal untuk satu halaman. Nah, kalau eksternal ini bisa kita gunakan untuk banyak halaman HTML yang kita punya gitu. Jadi kelebihannya itu teman-teman ya. Jadi kita bikin satu kali stylingnya dan itu bisa kita aplikasikan di berbagai halaman di dalam website kita ya teman-teman. Oke, untuk menggunakan sebuah eksternal CSS, tambahkan link to add a link to it in the head section of each HTML page gitu. Jadi kita bisa tambahkan sebuah tag link di dalam sebuah head section untuk setiap halaman HTML kita gitu. Jadi di sini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau menggunakan external CSS, kita bisa menggunakan tag link di dalam tag head-nya ini teman-teman. Lalu di sini dia ada atribut rel, kita isi style sheet. Lalu di sini ada atribut href, kita tambahkan atau kita arahkan ke file CSS kita. Kita arahkan ke file CSS kita. Maka secara otomatis styling yang ada di file CSS kita akan terimplementasi di halaman yang kita sudah tambahkan si atribut link ini, teman-teman. Oke, di sini dia ada ngasih tahu, oke, sebuah eksternal CSS dapat ditulis di text editor apapun ya, teman-teman. Dan di sini format filenya harus tidak boleh berisi tag HTML ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah eksternal CSS, pastikan bahwa tidak ada kode HTML di file CSS-nya. Dan di sini kita harus menulis atau mengasih nama dengan extension .css dengan extension CSS ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tidak boleh ada tag HTML di dalam kodenya, sama yang kedua harus disimpan dengan extension .css. Nah, contohnya misalnya di sini kita mau menulis sebuah file CSS dan kita kasih namanya adalah styles ya teman-teman. Lalu di sini kita kasih extensionnya adalah .css dan kita bisa tulis di sini kode CSS-nya gitu teman-teman. Dan di sini pastiin tidak boleh ada tag HTML ya. Kenapa? Karena nanti akan error teman-teman. Oke, di sini kita akan coba hapus bagian ini teman-teman. Oke, kalau teman-teman intip sekarang harusnya balik ke tampilan default daripada HTML-nya ya teman-teman ya. Di sini ada tuh warna hitam dan putih aja. Oke, di sini kita akan coba buat sebuah file dengan nama style.css gitu kan. Lalu di sini kita bisa tulis kode CSS-nya gitu teman-teman. Jadi di sini karena dia adalah CSS maka nggak boleh teman-teman nulis H1 di sini gitu kan. Nanti akan error teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena ini bukan sebuah HTML, ini adalah sebuah CSS, maka dia tidak mengenali sintak atau kode HTML. Gitu. Jadi ini juga udah ada warna-warnanya, dia tidak dikenali ya, gitu. Jadi error. Oke, di sini kita akan coba tulis sebuah styling, misalkan di sini H1. Cara penulisannya sama kayak teman-teman nulis CSS di internal CSS ya teman-teman ya. Sekarang di sini H1 kita mau kasih warnanya jadi warna blue. Oke, kita coba intip dulu teman-teman. Di sini kalau kita refresh belum ada perubahan. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan antara file CSS kita dengan indeks atau file HTML kita ya teman-teman. Cara menghubungkannya gimana? Cara menghubungkannya di sini kita pakai tag link di dalam head section gitu teman-teman. Lalu di sini ada rel. Terus di sini kita tulis style sheet. Lalu di sini ada href. Kita arahkan ke file yang tadi kita buat. Nah, karena ini satu level dengan file HTML-nya, maka kita bisa langsung tuliskan di sini style.css gitu. Kalau kita simpan,
lalu kita refresh di sini, maka stylingnya langsung teraplikasi atau terimplementasi. Di sini teman-teman bisa intip tulisannya jadi warna biru untuk tag H1-nya ya teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman mau nambahin styling yang lain, misalkan di sini paragrafnya kita mau ganti jadi warna merah, di sini teman-teman tinggal tulis colornya red ya. Terus kita refresh. Nah, teman-teman bisa intip stylingnya langsung teraplikasi. Nah, sekarang antara file CSS kita dengan indeks HTML kita atau file HTML kita sudah terhubung. Nah, cara dia terhubung, bagaimana cara dia terhubung? Dengan menggunakan tag link, lalu kita arahkan ke file CSS yang sudah kita buat. Gitu, teman-teman. Oke, lalu misalkan di sini kalau teman-teman mau ngeganti bodinya, warna bodinya jadi warna powder blue, di sini background color powder blue. Sekarang kalau teman-teman intip warnanya, warna backgroundnya jadi berubah, yang tadinya putih sekarang udah jadi warna powder blue gitu. Nah, ini cara kita menggunakan eksternal CSS. Nah, dia nggak cuma bisa teraplikasi di satu halaman website. Jadi kalau teman-teman mau coba pasang di halaman website yang lain, misalkan di sini kita buat lagi teman-teman about.html atau HTML juga boleh. Lalu di sini kita tulis kode HTML-nya. Terus di sini HTML, lalu di sini kita tulis body. Teman-teman di sini ada H1, ini about gitu. Oke, lalu di sini kita langsung pasang teman-teman stylingnya, misalkan di sini head gitu. Terus di sini kita pakai link teman-teman. Di sini pakai relnya adalah style sheet, lalu di sini kita arahkan stylingnya ke styles yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba buka bagian. Oke, teman-teman, bentar. Di sini kita akan buka. Oke, kita akan buka filenya, teman-teman. Di sini kita akan coba. Oke, kita akan coba buka filenya di bentar. Oke, di sini kita akan coba buka teman-teman filenya. Atau aku coba buka atau taruh di bagian sini. Oke, di sini udah ada indeks HTML sama about HTML ya. Jadi kalau aku buka, maka di sini langsung teraplikasi ya. Ini about, dan di sini dia stylingnya sama ya. Warna bodinya adalah powder blue, dan di sini untuk tag H1-nya udah jadi warna biru ya gitu. Jadi sama ketika teman-teman punya sebuah external CSS, yang dimana external CSS ini bisa kita implementasikan atau pasang di setiap halaman website yang kita punya. Jadi kalau teman-teman mau ngerubah warnanya jadi warna yellow misalkan, nah maka di sini berubah jadi warna yellow, dan di halaman about juga akan berubah jadi warna yellow ya teman-teman, atau warna kuning. Nah, itu keunggulan daripada external CSS ya. Jadi di sini ini balikin lagi terang banget. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi kalau pakai external CSS kita bisa pasang dia di berbagai halaman HTML yang kita punya atau yang kita miliki ya teman-teman. Oke, kita balik lagi. Oke. Oke, paling itu aja untuk bagian eksternal CSS. Jadi sekarang teman-teman udah tahu bagaimana cara menggunakan CSS. Bisa menggunakan inline, bisa menggunakan internal, dan juga kita bisa menggunakan eksternal CSS pada halaman atau website.
kita. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita belajar bagaimana cara menambahkan sebuah CSS di dalam folder atau di dalam website kita, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menggunakan CSS color, font, dan juga size-nya. Gitu, yang dimana di sini kita akan belajar bagaimana mendemonstrasikan properti-properti CSS yang paling umum digunakan ya teman-teman. Nanti kita akan belajar lebih jauh terkait CSS-nya di playlist CSS khusus gitu. Kalau ini karena ini membahasnya adalah HTML playlistnya, jadi kita akan belajar CSS-nya nggak terlalu dalam. Di sini kita akan coba belajar hal-hal yang basic aja terkait CSS-nya, teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan coba menggunakan sebuah color property dari CSS yang dimana digunakan untuk digunakan untuk mewarnai teks atau tulisan di dalam website kita gitu teman-teman. Lalu di sini ada font family property digunakan untuk merubah font atau menentukan font yang akan digunakan. Dan yang berikutnya di sini ada font size. Font size property ini digunakan atau didefinisikan untuk mengatur ukuran teks di dalam website kita ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita akan coba buat sebuah styling sederhana menggunakan color, font family, dan juga font size di dalam website kita ya teman-teman. Ini mungkin kita akan copy aja biar teman-teman nggak bingung. Lalu di sini kita refresh. Ini warnanya ini. Oh, ini yang about ya. Oke, yang botnya kita close aja teman-teman. Kita akan main-main di bagian indeksnya. Oke, lalu di sini kalau kita refresh, sekarang tampilannya berubah. Dan di sini kita akan coba hapus external CSS-nya ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan internal CSS saja biar nanti teman-teman bisa langsung melihat kodenya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan coba ngerubah si styling dari tag H1-nya. Yang pertama yaitu adalah font. Sorry, ini nggak langsung di dalam heading, tapi di sini kita harus tulis sebuah style dulu ya teman-teman. Style, lalu di sini ada H1. Lalu di sini kita akan coba tulis font atau colornya dulu deh. Colornya jadi warna biru. Oke, kita refresh teman-teman. Di sini warnanya udah berubah jadi warna biru, tapi di sini jenis font dan juga ukuran fontnya masih default ya. Misalkan di sini kita mau ganti ukurannya teman-teman ya. Misalkan di sini font size-nya jadi 300% ya gitu. Jadi oke, kita akan lihat. Maka di sini teman-teman bisa lihat tulisannya jadi jauh lebih besar ya. Yang tadinya default, sekarang kita naikkan jadi 300%. Oke, kita akan coba rubah font family-nya jadi Verdana, teman-teman. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tulisannya berubah jadi Verdana ya untuk font stylenya gitu. Jadi kita bisa ngeset warnanya, ukurannya, dan juga jenis fontnya. Oke, untuk yang bagian paragraf juga bisa kita atur ya teman-teman. Misalkan di sini kita mau ganti warnanya jadi merah, kita intip. Dia berubah jadi warna merah. Terus di sini font size-nya kita akan ganti dia jadi 160% misalkan. Jangan terlalu besar. Maka dia jadi lebih besar terus di sini dibanding sebelumnya. Terus di sini kita akan coba rubah font family-nya jadi Courier gitu. Oke. Kita akan intip. Nah, maka jenis tulisannya juga berubah gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merubah ukuran, warna, dan juga jenis font daripada halaman website kita ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya yang akan kita coba bahas adalah CSS border ya teman-teman ya. Jadi CSS border ini
dapat kita gunakan atau dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah border di sekitar HTML element gitu. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan sebuah border atau apa ya, garis di sekitar HTML element atau tag HTML, kita bisa menggunakan border property ya teman-teman ya. Oke, di sini kita akan coba lihat caranya gimana. Jadi teman-teman tinggal tulis aja border. Kalau teman-teman pakai border di sini berarti ada 3 parameter yang bisa teman-teman set ya. Di sini lebarnya, terus di sini jenis bordernya yang mau teman-teman gunakan, dan yang berikutnya adalah warnanya. Oke, misalkan di bagian paragraf ini kita mau coba set bordernya ya. Border di sini ukurannya misalkan 2px, lalu di sini solid untuk jenis bordernya, dan untuk warnanya adalah powder blue gitu. Kalau kita intip, nah sekarang teman-teman ngelihat di sini untuk paragrafnya ada bordernya. Mungkin di sini black aja ya teman-teman ya biar kelihatan. Oke. Bordernya warna hitam ya di sini. Oke. Ini untuk border teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi hal-hal yang umum digunakan untuk properti CSS-nya selain border. Di sini kita juga bisa menambahkan padding property pada tag atau elemen HTML-nya. Nah, padding property digunakan untuk mendefinisikan sebuah padding atau space antara tag dan border. Tuh, jadi sekali lagi, padding property ini dapat digunakan untuk menambahkan jarak antara tulisan yang ada di dalam HTML-nya atau di dalam atribut, di dalam elemennya dengan border ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita mau menambahkan padding 30px ya. Nanti kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Nah, teman-teman perhatikan untuk yang bagian tulisannya ini, di mana kalau kita lihat dia mepet ya, mepet ke kiri, mepet juga ke atas, sama mepet ke bawah. Nah, kita juga bisa menambahkan kalau teman-teman mau, oh agar ada jarak nih tulisannya dengan bordernya, maka teman-teman bisa menambahkan yang namanya padding ya. Paddingnya di sini kita bisa set misalkan 30px ya teman-teman. Jadi kalau kita intip, nah sekarang jarak antara tulisan kita dengan bordernya adalah 30px ya. Jadi ke sini 30px, ke kiri 30px, ke atas 30px, ke bawah 30px, dan ke kanan juga 30px ya. Jadi kalau kita set padding 30px, dia akan set ke semuanya 30px. Tapi kita juga bisa ngeset secara spesifik. Misalkan paddingnya yang mau kita set adalah padding left gitu teman-teman. Maka kalau kita set padding left aja, maka yang akan ada jaraknya adalah yang bagian padding left aja. Atas, bawah, dan kanannya ini tidak kita kasih padding atau kita kasih jarak gitu teman-teman. Oke, kita nggak akan ngebahas lebih jauh terkait padding. Nanti kita akan bahas di bagian uh, playlist CSS-nya. Jadi di sini sekali lagi yang umum kita gunakan properti CSS-nya ada padding. Jadi sekali lagi padding ini digunakan untuk memberi jarak antara tulisan dengan border ya. Jadi jarak di dalam intinya. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasinya. Nah, berikutnya ada yang namanya CSS margin ya, teman-teman ya. CSS margin gitu. Nah, CSS margin ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah margin atau space di luar daripada border gitu, teman-teman ya. Kalau tadi padding di sini menambahkan space atau jarak di dalam border, kalau si margin ini menambahkan jarak di luar daripada border, teman-teman. Oke, kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Kalau misalnya di sini teman-teman perhatikan antara this is heading dengan si bordernya jaraknya segini, atau aku akan tambahkan lagi di sini H1 ya. Tes misalkan. Oke, teman-teman perhatikan jaraknya antara ini dengan ini dan ini dengan ini ya. Ini juga teman-teman perhatikan jaraknya kiri sama kanannya.
Misalkan di sini kita akan tambahkan margin. Margin di sini misalkan 50 px. Teman-teman, oke, kita lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Nah, karena kita udah set margin 50 px, maka di sini jarak antara border dengan sesuatu yang ada di luar, dia akan set jadi 50 px, ke kiri 50, ke atas 50, ke kanan 50, dan ke bawah juga 50 px. Nah, tentu teman-teman juga bisa ngeset apa namanya, margin ini untuk spesifik apa ya, sisi aja. Misalkan sisi kiri kita mau setnya sisi kiri aja, misalkan margin left 50, maka yang terimplementasi ya bagian kiri aja, kanan sama atasnya ya tidak akan ditambahkan jarak 50 px gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ke kiri 50, ke kanannya tapi mepet ya, ke atasnya juga mepet. Jadi kalau teman-teman mau secara global 4 sisi gitu kan, kiri kanan atas bawah, ya tulis aja si margin. Oke, jadi sekali lagi, kalau padding jarak di dalam border, kalau margin jarak di luar border ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya teman-teman. Di sini kita akan ngebahas terkait link to external CSS gitu. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Sebenarnya sama, kita tadi udah ngebahas terkait eksternal CSS. Cuma bedanya kalau tadi CSS-nya itu kita tulis di dalam project kita gitu kan. Di sini ada filenya, ada kodenya, kode CSS-nya. Nah, kalau sekarang di sini kita bisa mengarahkan atau menggunakan sebuah CSS dari website lain teman-teman, atau dari sumber lain. Misalkan di sini contohnya ada sebuah CSS yang sudah disediakan oleh Witry School. Kita akan lihat CSS-nya seperti apa. Oke, CSS-nya seperti ini ya teman-teman ya. Dia ngeset body color, background colornya jadi powder blue, terus H1 colornya jadi blue, lalu tag paragrafnya dirubah jadi warna merah. Nah, misalkan kita mau menggunakan eksternal CSS, ini benar-benar eksternal yang dimana sumbernya itu dari website yang berbeda. Itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini aku akan hapus lagi teman-teman. Di sini aku akan hapus bagian stylingnya. Di sini kalau teman-teman intip, maka tulisannya akan kembali ke setelan pabrik atau default ya teman-teman ya. Jadi di sini warnanya hitam dan putih aja. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan resource dari eksternal ya. Misalkan di sini kita akan menggunakan link. Lalu di sini relnya misalnya relnya style sheet. Terus di sini hrefnya kita arahkan ke yang tadi di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini aku simpen dulu. Di sini kalau teman-teman intip, oke, websitenya masih ada, belum ada perubahan. Nah, kita tambahkan styling dari si Witry School. Nah, teman-teman bisa lihat, kita bisa menggunakan sebuah external resource ya, yang dimana di sini kalau teman-teman intip, kita nggak nulis kode CSS-nya, tapi kode CSS-nya ada di sumber yang lain. Dan kalau kita mau pakai ya kita tinggal pasang dia di dalam link ini teman-teman ya, dan kita arahkan ke website yang memang yang menyediakan si stylingnya ini teman. Jadi kalau kita refresh sekarang ya tampilannya udah berubah ya, warnanya, warna tag H1-nya jadi biru, warna paragrafnya jadi merah, dan background color daripada bodinya jadi warna powder blue. Oke, di sini dia juga ngasih tahu gimana kalau kita mau melingkan sebuah halaman HTML kita dengan sebuah file CSS, tapi ada di folder yang berbeda ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau tadi kita arahkan langsung ke file CSS-nya, nah kalau dia ada di dalam folder tertentu, maka kita harus tulis dulu di sini nama foldernya apa, baru di sini kita arahkan ke file CSS-nya. Oke, misalnya di sini aku akan hapus lagi di sini teman-teman. Aku akan hapus di sini. Dan di sini kalau kita refresh, warnanya akan balik ke warna default. Dan di sini aku akan coba buat sebuah folder baru, misalkan namanya adalah CSS. Lalu file kita ini kita akan taruh ke sini ya. File CSS kita akan taruh ke dalam folder CSS. Oke, di dalam
folder CSS ada sebuah file dengan nama style.css. Nah, gimana kita menggunakan si style.css ini yang ada di dalam folder CSS di dalam HTML index ini, teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman intip tampilannya masih default. Jadi kalau kita mau menggunakan di sini tinggal pakai link lagi, teman-teman. Cara penggunaannya sama sebenarnya. Link, terus di sini relnya style sheet, lalu di sini href-nya kita arahkan ke dalam foldernya dulu CSS, lalu di sini ke style gitu. Oke, kita intip. Oke ya, bener ya. Jadi gini, nama foldernya dulu, lalu di sini nama filenya. Sekarang kalau kita refresh CSS style.css. Harusnya kayak gini. Nah, oke, ini jangan ada ini ya, teman-teman ya. Jangan ada slash-nya. Oke, di sini kalau teman-teman intip warnanya berubah gitu. Jadi kalau dia ada di folder tertentu, ya teman-teman tinggal tuliskan nama foldernya apa, terus di sini nama file CSS-nya. Maka stylingnya juga akan teraplikasi atau akan terimplementasi. Oke, oke, itu aja mungkin untuk pembahasan apa ya, properti-properti yang umum yang biasa digunakan di dalam apa, di dalam CSS ya, teman-teman ya. Tadi kita udah belajar terkait border, lalu padding, lalu margin, terus external CSS. Kita juga udah belajar yang dimana di sini sumbernya dari website luar gitu. Kita tinggal arahkan aja. Dan di sini juga kita udah belajar bagaimana mengarahkan ke sebuah file CSS yang ada di folder yang berbeda ya, gitu. Nah, jadi di sini chapter summary-nya yang sudah kita bahas atau kita pelajari adalah kita sudah menggunakan atribut style di HTML yang dimana di sini gunanya untuk membuat sebuah inline styling, lalu di sini inline styling, lalu di sini ada tag style. Ini kalau ini atribut, kalau ini tag ya. Jadi kalau tag ini untuk membuat sebuah internal CSS, lalu kalau elemen link digunakan untuk menggunakan sebuah external CSS. Lalu heading ini, head elemen ini digunakan untuk menyimpan tag atau tag atau elemen style dan juga link. Lalu color untuk ya mendefinisikan warna daripada tulisan yang ada di dalam website kita. Terus font family digunakan untuk merubah jenis fontnya. Terus kalau font size digunakan untuk mengatur ukuran daripada tulisannya, border untuk membuat border, padding untuk memberi jarak antara border dengan tulisan yang ada di dalam border. Kalau margin digunakan untuk membuat jarak dari border dengan sesuatu yang ada di luar. Oke. Oke, di sini ada latihan. Silahkan kalau teman-teman mau jawab bisa pause dulu videonya. Di sini kalau kita intip, kita coba jawab bareng. Kayak apa sintak yang benar gitu kan untuk menghubungkan eksternal CSS ya atau style sheet ya, teman-teman. Harusnya di sini pakai link ya, teman-teman ya, untuk eksternal CSS. Link ada rel, kita kasih style sheet value-nya, terus di sini atribut href-nya kita arahkan ke file CSS yang memang kita punya. Submit. Oke, jawabannya benar dan itu dia untuk materi HTML CSS. Di sini sekali lagi kita belajar basic daripada CSS-nya dan gimana cara nambahin styling atau CSS ke dalam website kita atau ke dalam file HTML kita. Kita akan belajar lebih jauh terkait CSS, nanti akan ada playlistnya, teman-teman. Ini dia untuk materi HTML CSS-nya. Kita akan lanjutkan topik atau pembahasan berikutnya di video berikutnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Ajat. Di video kali ini kita akan belajar materinya tentang HTML CSS. Ini adalah video lanjutan daripada video-video sebelumnya yang sudah dibuat, yang dimana topiknya masih membahas terkait dengan HTML tutorial.
gitu. Jadi buat teman-teman yang belum nonton video sebelumnya, silahkan ditonton dulu. Atau mau langsung belajar HTML CSS juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke topik pembahasan pertama kita, yaitu kenalan dengan HTML CSS ya teman-teman. Nah, CSS ini singkatan daripada Cascading Style Sheets ya teman-teman ya, Cascading Style Sheet. Nah, CSS menyimpan banyak pekerjaan katanya, yang dimana CSS dapat mengontrol layout dari multiple web page sekaligus gitu, teman-teman. Jadi CSS sekali lagi dapat mengontrol layout dari berbagai halaman web sekaligus ya, teman-teman. Nah, di sini kita akan coba lihat ke bagian bawah. CSS itu apa? CSS itu adalah sebuah cascading style sheet yang digunakan untuk memformat sebuah layout dari sebuah web page ya, teman-teman ya, atau dari sebuah halaman web. Jadi sekali lagi, CSS singkatan dari Cascading Style Sheet yang digunakan untuk memformat layout dari halaman website. Dengan CSS kita dapat mengontrol warna, font, terus di sini size of text atau ukuran teksnya. Kita juga dapat mengatur jarak antar elemen. Lalu kita juga dapat mengatur bagaimana elemen diposisikan dan background image atau background color yang mau digunakan. Lalu kita juga dapat mengatur gitu kan different display for different devices gitu. Jadi kita dapat mengatur tampilan yang berbeda untuk device yang berbeda. Dan di sini screen size dan masih banyak lagi yang lainnya ya. Dan kita juga bisa mengatur screen size untuk halaman website kita dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan dengan CSS. Oke, kita baca lagi ke bagian bawah teman-teman, tapi mungkin di sini aku recap lagi ya. Jadi sekali lagi dengan CSS banyak hal yang bisa kita lakukan, kayak ngerubah warna, ngeganti font tulisannya, lalu kita juga bisa mengatur ukuran daripada tulisan yang ada di website kita, lalu kita juga bisa menempatkan elemen yang mau kita tempatkan gitu di bagian atas, bawah, kiri, kanan, dan masih banyak lagi yang lainnya yang bisa kita gunakan dengan CSS untuk mempercantik tampilan website kita, teman-teman. Nah, di sini kita coba baca kata cascading ini artinya apa. Jadi dia ngasih tahu bahwa cascading ini artinya adalah sebuah style yang diaplikasikan atau yang diimplementasi ke sebuah parent element juga akan teraplikasi ke anak-anak atau ke children elemen yang ada di dalam parent element gitu. Jadi sekali lagi, kalau teman-teman ngeset sebuah style untuk parent tertentu yang dimana parentnya punya anak, nanti anak-anaknya juga akan terimplementasi styling yang ada di parentnya. Nah, ini maksud daripada kata cascading di CSS ya teman-teman. Nah, misalnya di sini ketika kita ngeset sebuah warna dari sebuah body yang dimana kita set warnanya jadi warna biru, maka semua heading, semua paragraf, dan teks elemen lainnya di dalam body akan mendapatkan warna yang sama. Kecuali kalau kita ngeset secara spesifik warnanya beda, nanti dia akan berbeda. Tapi kalau kita nggak set spesifik warnanya karena di dalam bodinya ini sudah kita set warnanya jadi warna biru, maka semua tulisannya akan akan menjadi warna biru ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi itu maksud daripada cascading ya teman-teman. Jadi kalau parentnya di set styling tertentu maka dia akan berpengaruh terhadap anak-anaknya. Kecuali teman-teman ngeset styling untuk anak-anaknya secara spesifik. Oke, di sini dia bilang bahwa untuk menggunakan CSS di dalam HTML ada
tiga cara, teman-teman. Jadi ada tiga cara yang bisa kita gunakan untuk menggunakan CSS di dalam HTML. Yang pertama di sini kita bisa menggunakan inline inline CSS dengan menggunakan atribut style di dalam HTML elemen gitu. Jadi kalau teman-teman mau menggunakan HTML atau CSS secara spesifik di elemen HTML tertentu, teman-teman bisa menggunakan inline CSS. Nanti kita akan lihat caranya seperti apa. Lalu yang kedua di sini kita juga bisa menggunakan internal CSS. Nah, internal CSS ini dapat digunakan dengan menggunakan sebuah style element di dalam head section. Oke, nanti kita akan lihat cara penggunanya seperti apa. Dan yang terakhir adalah dengan menggunakan external CSS atau dengan cara external CSS. Di mana di sini untuk menggunakan external CSS kita bisa menggunakan sebuah elemen link atau tag link untuk menghubungkan file HTML kita dengan eksternal CSS. Nah, jadi sekali lagi di sini ada tiga cara untuk menggunakan CSS di HTML. Yang pertama inline, yang kedua internal, dan yang ketiga adalah eksternal CSS. Oke, nanti kita akan bahas satu persatu dari cara-cara ini biar teman-teman tahu perbedaan dan fungsinya seperti apa. Oke, kita baca lagi sedikit lagi teman-teman di sini. Jadi cara paling umum untuk menambahkan CSS adalah uh, tetap menyimpan styling atau menyimpan stylingnya di dalam eksternal CSS file gitu. Jadi ini cara paling umum untuk menambahkan CSS dengan cara eksternal CSS ya teman-teman, atau dengan cara ketiga ini gitu kan. Nah, tapi di tutorial kali ini kita akan menggunakan inline dan juga internal CSS karena ini lebih mudah untuk didemonstrasikan dan lebih mudah untuk dicoba oleh teman-teman gitu. Jadi sebenarnya cara paling umum untuk menggunakan CSS dengan cara eksternal CSS ini teman-teman. Tapi untuk kebutuhan demonstrasi dan biar teman-teman lebih mudah memahami materi HTML CSS ini, maka pada tutorial kali ini kita akan lebih banyak menggunakan internal dan juga inline CSS. Nah, paling itu dulu untuk openingnya teman-teman. Nanti kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, kita akan lanjutkan materinya teman-teman, yang dimana di sini kita akan langsung masuk ke pembahasan kita berikutnya, yaitu inline CSS gitu. Oke, inline CSS ini apa? Inline CSS dapat digunakan gitu kan untuk mengaplikasikan sebuah style yang unik untuk HTML element, single HTML element gitu. Jadi sekali lagi inline CSS ini dapat digunakan untuk mengaplikasikan sebuah styling yang unik untuk elemen HTML tertentu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi dia untuk men-styling sebuah elemen tertentu secara spesifik. Oke, caranya gimana? Di sini kita baca inline CSS dapat digunakan atau menggunakan sebuah style atribut dari sebuah HTML element gitu. Jadi untuk menggunakan inline CSS ini kita dapat menggunakan sebuah atribut style di dalam HTML element gitu. Nah, di sini ada sebuah contoh yang dimana kita coba menerapkan sebuah inline CSS pada tag HTML tertentu. Misalnya di sini H1 ini kita pengen warnanya itu jadi warna biru. Terus di sini tag paragraf warnanya jadi warna merah. Oke, kita akan coba untuk inline CSS. Oke, di sini kita punya H1 teman-teman. Di sini misalkan ini title, terus di sini kita kasih style, terus di sini oke, atribut yang kita gunakan adalah style. Lalu di sini kita akan coba ganti warna tulisannya jadi warna blue misalkan teman-teman. Jadi cara penggunaan inline CSS ini cukup mudah teman-teman, pakai atribut
style, lalu di sini kita tinggal tuliskan properti CSS-nya apa yang mau kita gunakan, lalu di sini value-nya apa. Oke, kalau kita lihat di sini teman-teman, tulisannya ini jadi warna biru gitu. Jadi kalau misalkan kita punya hak satu yang lain di sini, ini title 2 harusnya secara default dia warnanya jadi warna hitam. Kenapa? Karena ini warna default daripada tulisan HTML kita, teman-teman ya. Kenapa di sini warna biru? Karena di sini kita udah memasang sebuah inline CSS. Dan inline CSS ini hanya teraplikasi untuk elemen tertentu saja gitu. Jadi walaupun di sini tagnya sama H1 dan A1, dia tidak akan terpengaruhi teman-teman. Jadi kalau kita pasang atribut stylenya di H1 yang atas, maka H1 yang bawah tidak akan teraplikasi style yang ada di atasnya ini. Oke, kita juga bisa nambahin ini deskripsi gitu kan. Dan kalau teman-teman intip tulisannya hitam, kalau teman-teman mau ganti di sini kita pakai atribut style, color misalkan red, ya maka nanti tulisannya akan jadi warna merah gitu teman-teman. Jadi sekali lagi untuk inline CSS ini penggunanya seperti ini ya teman-teman ya, pakai atribut style di dalam tag HTML-nya, lalu teman-teman tuliskan properti CSS yang mau teman-teman gunakan dan di sini value-nya apa. Nanti dia akan terimplementasi untuk spesifik tag HTML atau HTML elemen. Nah, walaupun di sini tagnya H1, sekali lagi karena dia tidak punya atribut style dan kita tidak pasang, maka dia akan menggunakan warna default gitu. Oke, Oke, ini untuk inline CSS, jadi penggunanya cukup mudah dan di video sebelumnya kita juga udah sering menggunakan si inline CSS ini. Jadi sekali lagi penggunanya tinggal pasang atribut style. Nah, biasanya di semua tag HTML itu bisa menerima si atribut style ini dan kita bisa melakukan styling untuk tag HTML secara spesifik ya, teman-teman. Oke, itu aja untuk yang inline CSS. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita membahas inline CSS, selanjutnya yang akan kita bahas adalah internal CSS. Oke, internal CSS digunakan untuk mendefinisikan sebuah styling untuk HTML page ya, teman-teman ya, atau single HTML page. Kalau si inline CSS ini untuk HTML elemen, jadi kalau si internal CSS ini untuk halaman, teman-teman ya. Jadi kita bisa menerapkan sebuah styling yang bisa teraplikasi untuk satu halaman website kita, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bikin sebuah styling secara global untuk satu halaman, nah teman-teman bisa menggunakan si internal CSS ini gitu. Jadi kalau inline untuk elemennya, kalau internal di sini untuk halaman. Oke, sebuah internal CSS didefinisikan di dalam tag head ini, teman-teman, atau head section dari HTML page di dalam sebuah style element gitu. Jadi sekali lagi untuk mendefinisikan sebuah internal CSS kita harus taruh dia di head section. Nanti kita tulis stylingnya itu di dalam style element gitu teman-teman. Nah, di sini ada sebuah contoh gitu kan. Ini adalah contoh yang dimana kita akan coba kita akan coba ngeganti sebuah warna dari H1 elemen ini ya teman-teman ya, menjadi warna biru. Dan di sini kita juga akan ngeganti sebuah warna untuk tag atau elemen P ini menjadi warna merah gitu ya. Dan di sini kita juga akan coba mengganti background color daripada page-nya itu menjadi powder blue ya teman-teman ya. Jadi di sini kita akan intip hasilnya jadi seperti apa ya teman-teman ya. Oke, jadi kita pakai yang namanya internal CSS. Ini aku akan hapus dulu teman-teman di sini.
Oke, aku punya H1 di sini. Ini title, lalu di sini H1 lagi. Ini title, sorry, title 2. Lalu di sini kita coba ini deskripsi. Oke, kita akan lihat tampilannya. Ini adalah tampilan default ya teman-teman. Kita akan coba pasang sebuah internal CSS. Jadi untuk memasang internal CSS yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita membuat sebuah tag head di sini. Lalu di dalam tag headnya ini ada sebuah tag style ya teman-teman. Tag style. Oke. Oke. Nah, baru di dalam tekstil ini kita akan tuliskan kode HTML-nya ya, teman-teman ya, atau sintak HTML-nya. Jadi misalnya di sini kita mau ngeganti warna atau semua warna dari tag H1 gitu. Jadi di sini kita tinggal tuliskan H1 lalu pakai kurung kurawal, lalu di sini kita misalkan warnanya jadi warna biru. Nah, bisa teman-teman lihat kita punya dua H1 di sini dan di sini karena kita udah definisikan bahwa warna daripada H1-nya jadi warna biru, maka di sini dua-duanya akan aplikasi ya teman-teman ya. Jadi dua tag HTML H1 ini warnanya jadi warna biru. Kenapa? Karena di sini kita mendefinisikan semua warna daripada H1-nya menjadi warna biru gitu. Jadi dia nggak lagi terimplementasi untuk setiap tagnya, tapi kalau kita udah pakai internal CSS dan kita tuliskan H1 jadi warna biru, maka semua H1 yang ada di halaman ini akan menjadi warna biru gitu. Jadi ketika teman-teman nambahin H1 yang lain, maka di sini akan langsung otomatis jadi warna biru. Oke, begitupun ketika teman-teman ngeset sebuah tag paragraf, misalkan warnanya di sini jadi warna merah, misalkan. Maka secara otomatis di sini ini deskripsinya akan berubah jadi warna merah. Jadi nggak peduli ada berapa banyak deskripsi karena kita sudah tulis di sini semua tag P ini jadi warna merah, maka otomatis di sini akan jadi warna merah gitu. Jadi dia akan teraplikasi atau terimplementasi di dalam satu halaman ya teman-teman ya. Kalau internal CSS ini, kalau inline dia hanya berlaku untuk satu elemen, tapi kalau kita taruh internal CSS dia akan teraplikasi untuk satu halaman ini. Oke, itu untuk internal CSS. Jadi teman-teman sekarang sudah tahu bedanya antara internal CSS dan juga inline CSS. Yang paling mencolok perbedaannya adalah dari sisi aplikasinya ya. Kalau internal dia untuk satu halaman, kalau inline CSS di sini dia hanya untuk satu elemen atau satu tag HTML gitu. Oke, itu dia untuk internal CSS. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya, teman-teman. Oke, setelah kita belajar internal dan juga inline CSS, selanjutnya yang akan kita lakukan atau yang akan kita bahas yaitu external CSS. Ini adalah cara ketiga dari cara menambahkan CSS ke dalam website kita atau file HTML kita. Dan ini adalah cara yang paling umum digunakan ya. Kenapa? Karena kita memisahkan antara kode HTML dengan kode CSS-nya. Oke, kita akan coba baca an external style sheet. Oke, sebuah external CSS digunakan untuk mendefinisikan sebuah style untuk banyak halaman HTML gitu teman-teman ya. Kalau internal atau kalau inline untuk tag aja atau untuk elemen, kalau internal untuk satu halaman. Nah, kalau eksternal ini bisa kita gunakan untuk banyak halaman HTML yang kita punya gitu. Jadi kelebihannya itu teman-teman ya. Jadi kita bikin satu kali stylingnya dan itu bisa kita aplikasikan di berbagai halaman di dalam website kita ya teman-teman. Oke,
Untuk menggunakan sebuah external CSS, tambahkan link to add a link to it in the head section of each HTML page gitu. Jadi kita bisa tambahkan sebuah tag sebuah tag link di dalam sebuah head section untuk setiap halaman HTML kita. Gitu. Jadi di sini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi kalau kita mau menggunakan external CSS, kita bisa menggunakan tag link di dalam tag head-nya ini teman-teman. Lalu di sini dia ada atribut rel, kita isi style sheet. Lalu di sini ada atribut href, kita tambahkan atau kita arahkan ke file CSS kita. Kita arahkan ke file CSS kita. Maka secara otomatis styling yang ada di file CSS kita akan terimplementasi di halaman yang kita sudah tambahkan si atribut link ini, teman-teman. Oke, di sini dia ada ngasih tahu, sebuah external CSS dapat ditulis di text editor apapun ya, teman-teman. Dan di sini format filenya harus tidak boleh berisi tag HTML ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah external CSS, pastikan bahwa tidak ada kode HTML di file CSS-nya. Dan di sini kita harus menulis atau mengasih nama dengan extension .css. Dengan extension .css ya teman-teman ya. Jadi yang pertama tidak boleh ada tag HTML di dalam kodenya, sama yang kedua harus disimpan dengan extension .css. Nah, contohnya misalnya di sini kita mau menulis sebuah file CSS dan kita kasih namanya adalah styles ya teman-teman. Lalu di sini kita kasih extensionnya adalah .css dan kita bisa tulis di sini kode CSS-nya gitu teman-teman. Dan di sini pastiin tidak boleh ada tag HTML ya. Kenapa? Karena nanti akan error teman-teman. Oke, di sini kita akan coba hapus bagian ini teman-teman. Oke, kalau teman-teman intip sekarang harusnya balik ke tampilan default daripada HTML-nya ya teman-teman ya. Di sini ada tuh warna hitam dan putih aja. Oke, di sini kita akan coba buat sebuah file dengan nama style.css gitu kan. Lalu di sini kita bisa tulis kode CSS-nya gitu teman-teman. Jadi di sini karena dia adalah CSS maka nggak boleh teman-teman nulis H1 di sini gitu kan. Nanti akan error teman-teman. Gitu. Kenapa? Karena ini bukan sebuah HTML, ini adalah sebuah CSS, maka dia tidak mengenali sintak atau kode HTML. Gitu. Jadi ini juga udah ada warna-warnanya, dia tidak dikenali ya, gitu. Jadi error. Oke, di sini kita akan coba tulis sebuah styling, misalkan di sini H1. Cara penulisannya sama kayak teman-teman nulis CSS di internal CSS ya teman-teman ya. Sekarang di sini H1 kita mau kasih warnanya jadi warna blue. Oke, kita coba intip dulu teman-teman. Di sini kalau kita refresh belum ada perubahan. Kenapa? Karena kita belum menghubungkan antara file CSS kita dengan indeks atau file HTML kita ya teman-teman. Cara menghubungkannya gimana? Cara menghubungkannya di sini kita pakai tag link di dalam head section gitu teman-teman. Lalu di sini ada rel. Terus di sini kita tulis style sheet. Lalu di sini ada href. Kita arahkan ke file yang tadi kita buat. Nah, karena ini satu level dengan file HTML-nya, maka kita bisa langsung tuliskan di sini style.css gitu. Kalau kita simpan, lalu kita refresh di sini, maka stylingnya langsung teraplikasi atau terimplementasi. Di sini teman-teman bisa intip tulisannya jadi warna biru untuk tag H1-nya ya teman-teman. Nah, lalu kalau teman-teman mau nambahin styling yang lain, misalkan di sini paragrafnya kita mau ganti jadi warna merah, di sini teman-teman tinggal tulis colornya red ya. Terus kita refresh.
Nah, teman-teman bisa intip stylingnya langsung teraplikasi. Nah, sekarang antara file CSS kita dengan indeks HTML kita atau file HTML kita sudah terhubung. Nah, cara dia terhubung, bagaimana cara dia terhubung? Dengan menggunakan tag link, lalu kita arahkan ke file CSS yang sudah kita buat. Itu teman-teman. Oke, lalu misalkan di sini kalau teman-teman mau ngeganti bodinya, warna bodinya jadi warna powder blue, di sini background color powder blue. Sekarang kalau teman-teman intip warnanya, warna backgroundnya jadi berubah. Yang tadinya putih sekarang udah jadi warna powder blue gitu. Nah, ini cara kita menggunakan eksternal CSS. Nah, dia nggak cuma bisa teraplikasi di satu halaman website. Jadi kalau teman-teman mau coba pasang di halaman website yang lain, misalkan di sini kita buat lagi teman-teman about.html atau HTML juga boleh. Lalu di sini kita tulis kode HTML-nya. Terus di sini HTML, lalu di sini kita tulis body. Teman-teman di sini ada H1, ini about gitu. Oke, lalu di sini kita langsung pasang teman-teman stylingnya, misalkan di sini head gitu. Terus di sini kita pakai link teman-teman. Di sini pakai relnya adalah style sheet. Lalu di sini kita arahkan stylingnya ke styles yang sudah kita buat. Nah, sekarang kita coba buka bagian. Oke, teman-teman, bentar. Di sini kita akan buka. Oke, kita akan buka filenya, teman-teman. Di sini kita akan coba. Oke, kita akan coba buka filenya di bentar. Oke, di sini kita akan coba buka teman-teman filenya. Atau aku coba buka atau taruh di bagian sini. Oke, di sini udah ada indeks HTM sama about HTM ya. Jadi kalau aku buka, maka di sini langsung teraplikasi ya. Ini about, dan di sini dia stylingnya sama ya. Warna bodinya adalah powder blue, dan di sini untuk tag H1-nya udah jadi warna biru ya gitu. Jadi sama ketika teman-teman punya sebuah external CSS, yang dimana external CSS ini bisa kita implementasikan atau pasang di setiap halaman website yang kita punya. Jadi kalau teman-teman mau ngerubah warnanya jadi warna yellow misalkan, nah maka di sini berubah jadi warna yellow, dan di halaman about juga akan berubah jadi warna yellow ya teman-teman, atau warna kuning. Nah, itu keunggulan daripada external CSS ya. Jadi di sini ini balikin lagi terang banget. Oke. Jadi teman-teman sekali lagi kalau pakai external CSS kita bisa pasang dia di berbagai halaman HTML yang kita punya atau yang kita miliki ya teman-teman. Oke, kita balik lagi. Oke. Oke, paling itu aja untuk bagian eksternal CSS. Jadi sekarang teman-teman udah tahu bagaimana cara menggunakan CSS. Bisa menggunakan inline, bisa menggunakan internal, dan juga kita bisa menggunakan eksternal CSS pada halaman atau website kita. Kita akan lanjutkan bagian lainnya di video berikutnya. Oke, setelah kita belajar bagaimana cara menambahkan sebuah CSS di dalam folder atau di dalam website kita, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah kita akan coba menggunakan CSS color, font, dan juga size-nya. Itu yang dimana
Di sini kita akan belajar bagaimana mendemonstrasikan properti-properti CSS yang paling umum digunakan ya teman-teman. Nanti kita akan belajar lebih jauh terkait CSS-nya di playlist CSS khusus gitu. Kalau ini karena ini membahasnya adalah HTML playlistnya, jadi kita akan belajar CSS-nya nggak terlalu dalam. Di sini kita akan coba belajar hal-hal yang basic aja terkait CSS-nya teman-teman. Nah, yang pertama di sini kita akan coba menggunakan sebuah color property dari CSS yang dimana digunakan untuk digunakan untuk mewarnai teks atau tulisan di dalam website kita gitu teman-teman. Lalu di sini ada font family property digunakan untuk merubah font atau menentukan font yang akan digunakan. Dan yang berikutnya di sini ada font size. Font size property ini digunakan atau didefinisikan untuk mengatur ukuran teks di dalam website kita ya teman-teman. Nah, di sini misalnya kita akan coba buat sebuah styling sederhana menggunakan color, font family, dan juga font size di dalam website kita ya teman-teman. Ini mungkin kita akan copy aja biar teman-teman nggak bingung. Lalu di sini kita refresh. Ini warnanya ini. Oh, ini yang about ya. Oke, yang botnya kita close aja teman-teman. Kita akan main-main di bagian indeksnya. Oke, lalu di sini kalau kita refresh, sekarang tampilannya berubah. Dan di sini kita akan coba hapus external CSS-nya ya. Jadi kita akan mencoba menggunakan internal CSS saja biar nanti teman-teman bisa langsung melihat kodenya. Nah, di sini yang pertama yang akan kita lakukan adalah kita akan coba ngerubah si styling dari tag H1-nya. Yang pertama yaitu adalah font. Sorry, ini nggak langsung di dalam heading, tapi di sini kita harus tulis sebuah style dulu ya teman-teman. Style, lalu di sini ada H1. Lalu di sini kita akan coba tulis font atau colornya dulu deh. Colornya jadi warna biru. Oke, kita refresh teman-teman. Di sini warnanya udah berubah jadi warna biru, tapi di sini jenis font dan juga ukuran fontnya masih default ya. Misalkan di sini kita mau ganti ukurannya teman-teman ya. Misalkan di sini font size-nya jadi 300% ya gitu. Jadi oke, kita akan lihat. Maka di sini teman-teman bisa lihat tulisannya jadi jauh lebih besar ya. Yang tadinya default, sekarang kita naikkan jadi 300%. Oke, kita akan coba rubah font family-nya jadi Verdana, teman-teman. Oke, kita akan lihat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat tulisannya berubah jadi Verdana ya untuk font stylenya gitu. Jadi kita bisa ngeset warnanya, ukurannya, dan juga jenis fontnya. Oke, untuk yang bagian paragraf juga bisa kita atur ya teman-teman. Misalkan di sini kita mau ganti warnanya jadi merah, kita intip. Dia berubah jadi warna merah. Terus di sini font size-nya kita akan ganti dia jadi 160% misalkan. Jangan terlalu besar. Maka dia jadi lebih besar terus di sini dibanding sebelumnya. Terus di sini kita akan coba rubah font family-nya jadi Courier gitu. Oke. Kita akan intip. Nah, maka tulisannya, jenis tulisannya juga berubah gitu. Jadi ini beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk merubah ukuran, warna, dan juga jenis font daripada halaman website kita ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, berikutnya yang akan kita coba bahas adalah CSS border ya teman-teman ya. Jadi CSS border ini dapat kita gunakan atau dapat digunakan untuk mendefinisikan sebuah border di sekitar HTML element gitu. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan sebuah border atau garis di sekitar HTML element atau tag HTML, kita bisa menggunakan border property ya teman-teman ya. Oke,
Di sini kita akan coba lihat caranya gimana. Jadi teman-teman tinggal tulis aja border. Kalau teman-teman pakai border di sini berarti ada 3 parameter yang bisa teman-teman set ya. Di sini lebarnya, terus di sini jenis bordernya yang mau teman-teman gunakan, dan yang berikutnya adalah warnanya. Oke, misalkan di bagian paragraf ini kita mau coba set bordernya ya. Border di sini ukurannya misalkan 2px, lalu di sini solid untuk jenis bordernya, dan untuk warnanya adalah powder blue gitu. Kalau kita intip, nah sekarang teman-teman ngelihat di sini untuk paragrafnya ada bordernya. Mungkin di sini black aja ya teman-teman ya biar kelihatan. Oke. Bordernya warna hitam ya di sini. Oke. Ini untuk border teman-teman. Oke, kita lanjutkan lagi hal-hal yang umum digunakan untuk properti CSS-nya selain border. Di sini kita juga bisa menambahkan padding property pada tag atau elemen HTML-nya. Nah, padding property digunakan untuk mendefinisikan sebuah padding atau space antara tag dan border. Tuh, jadi sekali lagi, padding property ini dapat digunakan untuk menambahkan jarak antara tulisan yang ada di dalam HTML-nya atau di dalam atribut, di dalam elemennya dengan border ya teman-teman. Oke, misalkan di sini kita mau menambahkan padding 30px ya. Nanti kita akan lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Nah, teman-teman perhatikan untuk yang bagian tulisannya ini, di mana kalau kita lihat dia mepet ya, mepet ke kiri, mepet juga ke atas, sama mepet ke bawah. Nah, kita juga bisa menambahkan kalau teman-teman mau, oh agar ada jarak nih tulisannya dengan bordernya, maka teman-teman bisa menambahkan yang namanya padding ya. Paddingnya di sini kita bisa set misalkan 30px ya teman-teman. Jadi kalau kita intip, nah sekarang jarak antara tulisan kita dengan bordernya adalah 30px ya. Jadi ke sini 30px, ke kiri 30px, ke atas 30px, ke bawah 30px, dan ke kanan juga 30px ya. Jadi kalau kita set padding 30px, dia akan set ke semuanya 30px. Tapi kita juga bisa ngeset secara spesifik. Misalkan paddingnya yang mau kita set adalah padding left gitu teman-teman. Maka kalau kita set padding left aja, maka yang akan ada jaraknya adalah yang bagian padding left aja. Atas, bawah, dan kanannya ini tidak kita kasih padding atau kita kasih jarak gitu teman-teman. Oke, kita nggak akan ngebahas lebih jauh terkait padding. Nanti kita akan bahas di bagian playlist CSS-nya. Jadi di sini sekali lagi yang umum kita gunakan properti CSS-nya ada padding. Jadi sekali lagi padding ini digunakan untuk memberi jarak antara tulisan dengan border ya. Jadi jarak di dalam intinya. Oke, kita balik lagi ke bagian dokumentasinya. Nah, berikutnya ada yang namanya CSS margin ya, teman-teman ya. CSS margin gitu. Nah, CSS margin ini digunakan untuk mendefinisikan sebuah margin atau space di luar daripada border gitu, teman-teman ya. Kalau tadi padding di sini menambahkan space atau jarak di dalam border, kalau si margin ini menambahkan jarak di luar daripada border, teman-teman. Oke, kita akan lihat perbedaannya seperti apa. Kalau misalnya di sini teman-teman perhatikan antara this is heading dengan si bordernya jaraknya segini, atau aku akan tambahkan lagi di sini H1 ya. Tes misalkan. Oke, teman-teman perhatikan jaraknya antara ini dengan ini dan ini dengan ini ya. Ini juga teman-teman perhatikan jaraknya kiri sama kanannya. Misalkan di sini kita akan tambahkan margin. Margin di sini misalkan 50px. Teman-teman, oke kita lihat hasilnya akan jadi seperti apa. Nah, karena kita udah set margin 50px, maka di sini jarak antara border dengan sesuatu yang ada di luar, dia akan set jadi 50px. Ke kiri 50, ke atas 50,
ke kanan 50 dan ke bawah juga 50 px. Nah, tentu teman-teman juga bisa ngeset apa namanya margin ini untuk spesifik apa ya sisi aja, misalkan sisi kiri kita mau setnya sisi kiri aja, misalkan margin left 50, maka yang terimplementasi ya bagian kiri aja, kanan sama atasnya ya tidak akan ditambahkan jarak 50 px gitu. Di sini teman-teman bisa lihat ke kiri 50, ke kanannya tapi mepet ya, ke atasnya juga mepet. Jadi kalau teman-teman mau secara global 4 sisi gitu kan, kiri kanan atas bawah, ya tulis aja si margin. Oke, jadi sekali lagi kalau padding jarak di dalam border, kalau margin jarak di luar border ya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke bagian berikutnya teman-teman. Di sini kita akan ngebahas terkait link to external CSS gitu. Jadi bedanya apa dengan yang tadi? Sebenarnya sama, kita tadi udah ngebahas terkait eksternal CSS. Cuma bedanya kalau tadi CSS-nya itu kita tulis di dalam project kita gitu kan. Di sini ada filenya, ada kodenya, kode CSS-nya. Nah, kalau sekarang di sini kita bisa mengarahkan atau menggunakan sebuah CSS dari website lain teman-teman, atau dari sumber lain. Misalkan di sini contohnya ada sebuah CSS yang sudah disediakan oleh Witry School. Kita akan lihat CSS-nya seperti apa. Oke, CSS-nya seperti ini ya teman-teman ya. Dia ngeset body, color, background colornya jadi powder blue, terus H1 colornya jadi blue, lalu tag paragrafnya dirubah jadi warna merah. Nah, misalkan kita mau menggunakan eksternal CSS, ini benar-benar eksternal yang dimana sumbernya itu dari website yang berbeda. Itu juga bisa ya teman-teman ya. Jadi misalkan di sini aku akan hapus lagi teman-teman. Di sini aku akan hapus bagian stylingnya. Di sini kalau teman-teman intip, maka tulisannya akan kembali ke setelan pabrik atau default ya teman-teman ya. Jadi di sini warnanya hitam dan putih aja. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan resource dari eksternal ya. Misalkan di sini kita akan menggunakan link. Lalu di sini relnya misalnya relnya style sheet. Terus di sini hrefnya kita arahkan ke yang tadi di sini ya teman-teman ya. Oke, di sini aku simpen dulu. Di sini kalau teman-teman intip, oke, websitenya masih ada, belum ada perubahan. Nah, kita tambahkan styling dari si Witry School. Nah, teman-teman bisa lihat, kita bisa menggunakan sebuah external resource ya, yang dimana di sini kalau teman-teman intip, kita nggak nulis kode CSS-nya, tapi kode CSS-nya ada di sumber yang lain. Dan kalau kita mau pakai ya kita tinggal pasang dia di dalam link ini teman-teman ya, dan kita arahkan ke website yang memang yang menyediakan si stylingnya ini teman. Jadi kalau kita refresh sekarang ya tampilannya udah berubah ya, warnanya, warna tag H1-nya jadi biru, warna paragrafnya jadi merah, dan background color daripada bodinya jadi warna powder blue. Oke, di sini dia juga ngasih tahu gimana kalau kita mau melingkan sebuah halaman HTML kita dengan sebuah file CSS tapi ada di folder yang berbeda ya teman-teman. Jadi sebenarnya kalau tadi kita arahkan langsung ke file CSS-nya, nah kalau dia ada di dalam folder tertentu maka kita harus tulis dulu di sini nama foldernya apa, baru di sini kita arahkan ke file CSS-nya. Oke, misalnya di sini aku akan hapus lagi di sini teman-teman. Aku akan hapus di sini. Dan di sini kalau kita refresh, warnanya akan balik ke warna default. Dan di sini aku akan coba buat sebuah folder baru, misalkan namanya adalah CSS. Lalu file kita ini kita akan taruh ke sini ya. File CSS kita akan taruh ke dalam folder CSS. Oke, di dalam folder CSS ada sebuah file dengan nama style.css. Nah, gimana kita menggunakan si style.css ini yang ada di dalam folder CSS di dalam HTML index ini teman-teman. Jadi di sini kalau teman-teman intip tampilannya masih default. Jadi kalau kita mau menggunakan di sini tinggal pakai link lagi teman-teman. Cara penggunaannya sama sebenarnya.
link, terus di sini relnya style sheet, lalu di sini href-nya kita arahkan ke dalam foldernya dulu CSS, lalu di sini ke style gitu. Oke, kita intip. Oke ya, bener ya. Jadi gini, nama foldernya dulu, lalu di sini nama filenya. Sekarang kalau kita refresh, CSS style.css. Harusnya kayak gini. Nah, oke, ini jangan ada ini ya teman-teman ya, jangan ada slash-nya. Oke, di sini kalau teman-teman intip warnanya berubah gitu. Jadi kalau dia ada di folder tertentu, ya teman-teman tinggal tuliskan nama foldernya apa, terus di sini nama file CSS-nya. Maka stylingnya juga akan teraplikasi atau akan terimplementasi. Oke, oke, itu aja mungkin untuk pembahasan apa ya properti-properti yang umum yang biasa digunakan di dalam apa di dalam CSS ya teman-teman ya. Tadi kita udah belajar terkait border, lalu padding, lalu margin, terus external CSS. Kita juga udah belajar yang dimana di sini sumbernya dari website luar gitu. Kita tinggal arahkan aja. Dan di sini juga kita udah belajar bagaimana mengarahkan ke sebuah file CSS yang ada di folder yang berbeda ya, gitu. Nah, jadi di sini chapter summary-nya yang sudah kita bahas atau kita pelajari adalah kita sudah menggunakan atribut style di HTML yang dimana di sini gunanya untuk membuat sebuah inline styling, lalu di sini sorry ya inline styling, lalu di sini ada tag style. Ini kalau ini atribut, kalau ini tag ya. Jadi kalau tag ini untuk membuat sebuah internal CSS, lalu kalau elemen link digunakan untuk menggunakan sebuah external CSS. Lalu heading ini, head elemen ini digunakan untuk menyimpan tag atau tag atau elemen style dan juga link. Lalu color untuk ya mendefinisikan warna daripada tulisan yang ada di dalam website kita. Terus font family digunakan untuk merubah jenis fontnya. Terus kalau font size digunakan untuk mengatur ukuran daripada tulisannya, border untuk membuat border, padding untuk memberi jarak antara border dengan tulisan yang ada di dalam border. Kalau margin digunakan untuk membuat jarak dari border dengan sesuatu yang ada di luar. Oke. Oke, di sini ada latihan. Silahkan kalau teman-teman mau jawab bisa pause dulu videonya. Di sini kalau kita intip, kita coba jawab bareng. Kayak apa sintak yang benar gitu kan untuk menghubungkan eksternal CSS ya atau style sheet ya teman-teman. Harusnya di sini pakai link ya teman-teman ya untuk eksternal CSS, link ada rel, kita kasih style sheet value-nya, terus di sini atribut href-nya kita arahkan ke file CSS yang memang kita punya. Submit. Oke, jawabannya benar dan itu dia untuk materi HTML CSS. Di sini sekali lagi kita belajar basic daripada CSS-nya dan gimana cara nambahin styling atau CSS ke dalam website kita atau ke dalam file HTML kita. Kita akan belajar lebih jauh terkait CSS, nanti akan ada playlistnya teman-teman. Ini dia untuk materi HTML CSS-nya. Kita akan lanjutkan topik atau pembahasan berikutnya di video berikutnya. Sampai jumpa, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.